Selamat Tuan Al, Nona, semoga pernikahan Tuan dan Nona hingga kakek dan nenek. Ucap Tuan Rahmat, yang merupakan salah satu rekan kerja Al. Terima kasih Tuan, sahut Al dan Cynthia. Di lain sisi Adinda begitu nampak sangat sibuk kesana kemari mengantarkan minuman ke setiap meja para tamu undangan. Rasa lelah begitu mendera tubuhnya, namun Adinda harus tetap melakukan tugasnya, karena ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. Silahkan, dinikmati minumannya Tuan, seru Adinda ramah. Terima kasih. Dan begitulah seterusnya. Dirinya berpindah dari satu meja ke meja yang lain hanya untuk menyuguhkan minuman pada setiap mereka yang datang. Karena rasa lelahnya yang begitu sangat mendera membuatnya beberapa kali berhenti melangkah dan diam sejenak. Dan hal itu tanpa sengaja telah menarik perhatian Al yang sedari tadi sudah duduk dengan penuh kewibawaan di singgasananya. Ada apa dengan gadis itu? Apa dia sakit? Batin Al. Rasa pusing yang Adinda rasakan sedari tadi sepertinya sudah tidak bisa ia tahan lagi hingga akhirnya. Ya Allah, kepalaku. Batin Adinda. Bruk. Adinda. Pekik Al. Semua gelas minuman yang Adinda bawa menggunakan nampan telah berjatuhan tak tersisa. Melihat Adinda yang tergeletak tak sadarkan diri, membuat Al langsung berlari meninggalkan singgasana di mana ia dan istrinya sedang duduk bersama. Dengan tanpa memperdulikan istri dan juga para tamu yang hadir di sana, Al mendekat ke arah Adinda. Adinda, bangun Adinda, apa yang terjadi padamu? Seru Al khawatir dengan menepuk-nepuk lembut pipi kiri Adinda. Adinda sadarlah. Serunya lagi. Rasa khawatir yang tidak bisa dibendung itu pun telah membuat Al mengambil tindakan yang akan menjadi tanda tanya besar bagi setiap orang yang melihatnya. Bertahanlah Adinda, aku akan menolongmu. Serunya. Tanpa memperdulikan tatapan dari orang-orang, Al menggendong tubuh mungil Adinda dan membawanya pergi dari tempat itu. Andrew yang melihat tuannya begitu sangat khawatir pada gadis yang ada dalam gendongannya membuat Andrew langsung mengikuti sang tuan. Al membawa Adinda ke kamar pribadinya yang sudah 2 bulan ini ia tinggalkan semenjak dirinya menikah. Sebuah kamar yang pernah menjadi saksi bisu di mana Adinda pernah dinodai olehnya. Diletakkannya tubuh mungil gadis berhijab itu dengan lembut di atas kasur empuknya. Andrew cepat hubungi Dr. Richard. Perintah Al tegas. Baik Tuan, sahut Andrew siap. Di lain tempat di mana acara mewah itu masih berlangsung menjadi ricuh. Bagaimana tidak, sang tuan utama yang menjadi tokoh utama dalam acara mewah ini tidak ada di tempat dan meninggalkan sang tokoh wanita di singgasananya seorang diri. Bisik-bisik yang kurang nyaman didengar pun sudah banyak berseliweran di halaman luas itu. Cynthia sang mempelai wanita merasa sangat kesal dengan situasi ini. Dirinya merasa sangat malu dengan situasi ini. Sial, ini semua gara-gara kamu Adinda. Lihat saja setelah ini akan aku beri pelajaran kamu. Gumam Cynthia kesal. Para tamu. Bagaimana bisa Tuan Al meninggalkan acaranya sendiri, apalagi hanya untuk seorang pelayan? Benar Tuan, kenapa Tuan Al tega meninggalkan istrinya seorang diri di pelaminan? Sepertinya ini ada yang tidak beres Tuan. Apa jangan-jangan Tuan Al memiliki hubungan spesial dengan pelayan tadi? Sudahlah Tuan, mungkin saja tadi Tuan Al memang berniat membantu pelayan tadi. Bukankah itu bagus? Itu artinya Tuan Al tidak memandang seseorang dari statusnya. Itulah desas-desus omongan yang bermunculan dari para tamu. Menyadari adanya pembicaraan yang kurang menyenangkan dari pihak tamu, membuat Enrico harus bertindak sesuatu yang dapat mengkondusifkan situasi di acara yang sedang berlangsung itu. Selamat malam para tamu undangan yang kami hormati. Mohon maaf sebelumnya atas kejadian yang baru saja terjadi.
Jadi seperti ini, wanita yang pingsan itu tadi adalah salah satu asisten rumah tangga Tuan Alexander. Ya, seperti yang Tuan-tuan ketahui jika Tuan Alexander adalah orang yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Karena rasa kemanusiaannya yang tinggi itu apalagi yang pingsan tadi adalah salah satu pekerjanya, membuat putra saya Al tidak berpikir panjang untuk menolong. Jadi yang tadi putra saya lakukan adalah karena rasa kemanusiaannya saja. Dan kami harap para tamu undangan yang kami hormati tetap menikmati acara ini. Seru Tuan Enrico menjelaskan. Di kamar Al, Devina sedang melakukan protes dengan putranya. Al, apa yang kamu lakukan nak? Di luar sana sedang dilangsungkan resepsi pernikahan kamu, bagaimana bisa kamu meninggalkan acara penting itu nak? Di luar sana istri kamu Cynthia sedang sendirian duduk di pelaminan, pasti dia sangat malu dan sedih Al. Seru Devina panjang lebar. Maafkan Alma, Al tadi sangat khawatir. Sahut Al. Mama tahu kalau kamu sedang khawatir, tapi bukan berarti kamu bertindak sendiri dan meninggalkan pesta begitu saja. Banyak para penjaga yang bertugas di luar sana, kamu bisa meminta mereka untuk menolongnya. Ucap Devina lagi. Hah? Al menghela nafasnya. Ya sudah, sekarang kamu harus kembali ke acara itu dan temani istrimu Cynthia. Perintah Devina. Belum sempat Al menjawab perintah mamanya, Dr. Richard telah datang untuk melakukan pemeriksaan. Terlihat dari arah belakang tubuh Dr. Richard diikuti oleh Andrew dan juga Bu Nadia yang terlihat khawatir. Permisi Tuan. Seru Dr. Richard. Periksa gadis ini dengan baik dok. Perintah Al tanpa basa-basi. Baik Tuan. Sahut Dr. Richard. Dr. Richard memulai tugasnya. Ia memeriksa dengan sangat teliti mengenai kondisi Adinda. Bahkan Dr. Richard dalam pemeriksaannya sedikit menekan-nekan perut Adinda. Maaf Tuan, Nyonya, apa saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Dr. Richard. Silahkan dok. Sahut Al. Dokter boleh menanyakannya pada saya dok, saya bibinya. Seru Bu Nadia. Begini Nyonya, apakah Nyonya tahu kapan terakhir kali pasien kedatangan tamu bulanan? Tanyanya. Bu Nadia mengernyit bingung, mengapa sang dokter menanyakan hal itu. Saya tidak tahu dokter, kapan terakhir kali keponakan saya datang bulan. Memangnya apa yang terjadi pada keponakan saya dok? Tanya Bu Nadia khawatir. Begini Nyonya, pasien saat ini sedang mengandung, dan usia kandungannya sudah berusia 2 bulan, jadi saya. Apa? Mengandung? Adinda hamil? Sahut Bu Nadia yang merasa sangat terkejut. Al, Nyonya Devina, dan Andrew begitu sangat terkejut. Dok, coba dokter periksa lagi, mungkin ada sesuatu yang terlewat saat pemeriksaan. Iya dok, periksa lagi pasti keponakan saya tidak hamil. Seru Bu Nadia lagi. Mohon maafkan saya Nyonya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien memang benar-benar sedang mengandung, bahkan pasien mengandung anak kembar. Lanjut Dr. Richard. Air mata Bu Nadia sudah luruh tak terkira. Merasa hancur itulah yang dirasakan oleh Bu Nadia. Dirinya sudah merasa gagal dalam menjaga keponakannya. Bagaimana bisa keponakannya itu hamil sementara dirinya belum bersuami? Dan apa tadi yang dokter katakan, usia kandungannya 2 bulan? Itu artinya kehamilan keponakannya dimulai di tempat ini bukan di desa. Niat hati ingin membantu malah membuat keponakan yang sangat disayanginya malah bernasib begitu memilukan. Bu Nadia yang sabar ya Bu, lebih baik Ibu tenangkan diri Ibu dulu. Kita bahas ini nanti saja dengan Adinda, kalau dia sudah sadar. Seru Devina dengan mengusap punggung Bu Nadia. Kalau begitu, Tuan, Nyonya saya pamit permisi dulu. Izin Dr. Richard dengan sopan. Silahkan dok. Sahut Devina. Semenjak mendengar pernyataan dokter tadi jika Adinda hamil,
Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belahan bibir Al. Entah mengapa dirinya merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa memahami apa itu. Entah mengapa Al merasa tidak tega melihat Adinda dalam kondisi terbaring lemah dengan wajah yang sudah sangat pucat seperti ini. Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa aku merasa sakit melihat gadis ini tergeletak lemah? Seharusnya aku merasakan hal ini pada Cynthia, bukan? Ya Tuhan, sebenarnya perasaan macam apa ini? Batin Al. Andrew. Panggil Al. Iya Tuan. Sahut Andrew. Cepat kamu urus acara di depan, lakukan tindakan apapun agar para tamu tidak curiga karena ketidakberadaanku. Perintah Al. Baik Tuan, akan saya lakukan. Sahutnya. Cukup lama wanita berhijab dengan bulu mata yang indah itu memejamkan kelopak matanya, hingga hampir 2 jam lamanya barulah gadis itu tersadar. Ia mengerjap-ngerjakan kedua kelopak matanya. Adinda, akhirnya kamu sadar juga nak? Seru Bu Nadia. Semua orang yang ada di ruang kamar itu pun mengarahkan pandangannya dan mendekati Adinda. Adinda, kenapa Bi? Dan kenapa semua orang ada di sini? Tanya Adinda yang merasa bingung. Dan ia pun berusaha menegakkan tubuhnya dari posisi berbaringnya. Kamu tadi pingsan nak? Sahut Bu Nadia. Adinda menelisik ke setiap sudut ruangan di kamar itu. Jelas ini bukanlah kamarnya, tetapi ini kamar siapa? Hingga pandangannya terarah pada sebuah foto yang terletak di salah satu dinding. Saat itu Adinda sadar jika kamar ini adalah kamar tuannya Al. Maafkan saya Tuan, saya sudah lancang berada di kamar Tuan. Seru Adinda. Dan dirinya hendak ingin beranjak dari kamar itu. Kamu mau kemana? Tetaplah di sini. Seru Al. Tapi saya tidak enak berada di kamar ini Tuan. Kamar ini adalah kamar Tuan, saya harus kembali ke kamar saya. Sahut Adinda. Tidak. Tetaplah di sini, ini perintah, jawab Al dengan tegas. Tentu Adinda tidak dapat menolak perintah dari majikannya. Meski masih ada rasa trauma pada kamar ini, namun Adinda tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak. Cynthia yang melihat itu semua benar-benar membuat rasa bencinya semakin bertambah pada Adinda. Sepertinya ancaman saja tidak cukup ya untukmu gadis tidak tahu diri. Lihat saja bagaimanapun caranya kamu harus pergi dari rumah. Batin Cynthia jahat. Adinda nak, Bibi mau bertanya sama kamu dan kamu harus menjawabnya dengan jujur nak. Seru Bu Nadia. Iya Bi, Adinda akan berusaha menjawab dengan jujur. Memangnya Bibi ingin menanyakan hal apa pada Adinda? Sahutnya. Nak, sebenarnya siapa laki-laki yang sudah menghamili kamu? Tanya Bu Nadia langsung pada intinya. Adinda mengernyit bingung apa maksud dari bibinya. Maksud bibi apa? Adinda tidak mengerti. Sahutnya tak paham. Nak, tadi di acara resepsi Tuan Al kamu pingsan, dan menurut pemeriksaan dokter kamu hamil nak. Katakan Adinda siapa laki-lakinya yang sudah menghamili kamu nak? Tanya Bu Nadia dengan air mata yang sudah menggenang. Dek. Bak disambar petir. Tubuh Adinda membeku, nafasnya seolah terhenti saat itu juga. Tidak mungkin Bi, tidak mungkin Adinda hamil. Seru Adinda dengan air mata yang sudah siap akan jatuh. Apanya yang tidak mungkin nak Hicks? Kata dokter kamu hamil, dan usia kehamilan kamu sudah berusia 2 bulan. Cepat katakan pada bibi nak siapa laki-laki yang sudah membuat kamu seperti ini Hicks. Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini Adinda Hicks. Hicks. Seru Bu Nadia dengan mengguncang kedua bahu keponakannya. Bu sabar Bu, Bu Nadia harus tenang. Peringat Devina pada besannya. Apa yang harus bibi katakan pada ayahmu nak Hicks? Jawab Adinda, jawablah dengan jujur.
Katakan siapa laki-laki yang sudah menghamili kamu nak? Tanya Bu Nadia untuk yang kesekian kalinya. Namun Adinda masih tetap diam tak menjawab. Adinda mengalihkan tatapan sendunya yang sudah dipenuhi dengan linangan air mata itu pada Tuan Al. Ditatapnya lekat-lekat bola mata biru keabu-abuan itu. Begitupun dengan Al. Ia menatap mata sendu yang dipenuhi air mata milik Adinda. Dapat Al rasakan betapa gadis yang sedang menatapnya itu sangat membutuhkan dirinya. Rasa bersalah yang begitu mendalam kini mencuat kembali dalam relung hati Al. Entah mengapa rasa bersalah ini muncul lagi saat melihat tatapan sendu Adinda. Ya Tuhan, perasaan macam apa ini? Kenapa rasa ini muncul lagi? Kenapa setiap kali aku melihat tatapan sendunya mengingatkanku akan perbuatan kejiku? Batin Al. Tuan, aku harus bagaimana Tuan? Apa yang harus Adinda lakukan Tuan? Adinda hamil Tuan, Adinda hamil anak Tuan. Batin Adinda menangis bingung. Aku harus memastikan sekali lagi, harus. Semburat cahaya mentari telah datang menyapa setiap celah perkotaan yang besar itu. Serpihan-serpihan sisa pesta semalam kini sudah mulai meninggalkan halaman yang luas dan indah itu. Adinda kini hanya duduk berdiam diri di kamarnya. Semenjak kejadian di mana dirinya pingsan, Al selaku majikannya melarang Adinda untuk bekerja selama beberapa hari agar kesehatan Adinda bisa pulih kembali. Gadis yang memiliki bola mata hitam yang indah itu sedang larut dalam pikirannya. Berbagai macam pertanyaan yang membingungkan sudah memenuhi ruang otaknya. Adinda merasa sedih dan bingung saat ini. Meski dirinya telah berusaha menghilangkan traumanya akibat dari kejadian buruk yang dirinya alami beberapa bulan yang lalu, Adinda sudah memutuskan dan berusaha untuk sembuh dan menghilangkan luka itu. Namun masih belum luka itu sembuh, Tuhan kini menitipkan dua malaikat kecil di dalam rahimnya yang tidak lain adalah hasil dari luka itu. Adinda tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus dirinya katakan pada sang ayah, pria yang sudah membesarkannya dengan kasih sayang dan cinta itu, pasti akan sangat hancur ketika mengetahui bagaimana kondisinya. Tidak ada yang bisa Adinda lakukan saat ini selain hanya berdoa dan mengharapkan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Adinda yang kini masih larut dalam pikirannya sendiri tidak sadar jika sudah ada seseorang yang masuk ke kamarnya. "Heh, wanita tidak tahu diri," sentak Cynthia. Sontak saja hal itu membuat Adinda terkejut bukan main, dan ia pun langsung menoleh ke arah sumber suara. "Kak Cynthia," sahutnya. Cynthia melangkah mendekati Adinda dan langsung menjambak rambut indahnya yang tertutup hijab itu. "Au! Astagfirullah, apa yang Kak Cynthia lakukan?" seru Adinda yang merasa kesakitan. "Kamu, dasar wanita tidak tahu diri. Gara-gara kamu, aku ditinggal Al sendirian di pelaminan dan dipermalukan di sana. Kamu sengaja kan melakukan itu? Iya kan kamu sengaja melakukan itu wanita sial *N. Ucap Cynthia marah dengan terus menjambak rambut indah Adinda yang tertutup hijab. "Ah! Astagfirullah, lepaskan Kak sakit. Au yang Kak Cynthia tuduhkan itu tidak benar." Adinda tidak bermaksud melakukan itu Kak," sahut Adinda meringis. "Kamu kira aku bodoh hah? Dengar ya ini wanita sial *N, jangan pernah kamu katakan pada siapapun apalagi pada Al kalau kamu sedang mengandung anaknya. Kalau sampai kamu mengatakan hal itu, lihat saja, saat itu juga ayahmu akan gang nyawa." Lagi-lagi Cynthia mengancam, namun kali ini ancamannya tidaklah main-main. "Lepaskan Kak, lepas!" sentak Adinda dan menarik cengkraman kuat tangan Cynthia dari rambutnya yang tertutup hijab itu hingga akhirnya benar-benar terlepas. "Kak, kenapa Kak Cynthia terus mengancam dan terus menyakiti Adinda? Bukankah Adinda sudah mengikuti semua keinginan kakak? Lalu kenapa Kak Cynthia masih terus melakukan ini?"
Seru Adinda yang sudah mulai berani membela dirinya. Wah, kamu sekarang sudah mulai berani ya? Baiklah kalau seperti itu aku akan menunjukkan sesuatu sama kamu. Seru Cynthia dengan tersenyum jahat. Cynthia pun merogoh ponselnya dari saku roknya. Ia pun menunjukkan salah satu tayangan video yang berisikan tentang pertemuan ayahnya dengan Kelvin kekasih Cynthia. Hal itu pun membuat hati Adinda terasa dicekam dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana jika Kelvin melukai ayahnya? Tidak, bukan melukai tapi melenyapkan ayahnya. Tidak, Adinda tidak ingin hal itu terjadi. Adinda tidak ingin kehilangan satu-satunya orang tua kandung yang dia miliki. Tetesan air mata kini mulai bercucuran membasahi pipi putihnya. Satu hal yang membuat Adinda tidak mengerti saat ini, mengapa kakaknya itu masih terus mengancamnya, padahal dirinya sudah mengikuti semua keinginannya. Kak Hicks. Sebenarnya kakak mau apa lagi dari Adinda Hicks? Kenapa kakak terus-terusan mengancam Adinda? Tidak cukupkah apa yang sudah Adinda lakukan untuk menuruti semua keinginan kakak Hicks? Seru Adinda dengan tangis pilunya. Iya memang benar, karena apa? Karena kamu harus melakukan satu hal lagi untukku. Seru Cynthia dengan senyum jahatnya. Aku mau kamu cepat pergi dari rumah ini dan menjauh dari hidup Al. Dan ingat, jangan pernah sekali-kali kamu memunculkan diri lagi di kehidupan Al. Dan aku janji setelah ini aku tidak akan mengusik hidup kalian lagi. Bukan tanpa sebab Cynthia ingin Adinda segera pergi dari rumah ini. Cynthia merasa khawatir jika Adinda tetap bekerja dan melahirkan anak-anaknya di sini. Bukan tidak mungkin jika Al akan mengetahui kalau anak-anak yang dilahirkan oleh Adinda adalah anak-anaknya. Cynthia benar-benar tidak ingin jika hal itu terjadi, karena jika sampai hal itu benar-benar terjadi maka Al tidak akan pernah mengampuninya. Baiklah Kak, jika memang itu yang Kak Cynthia mau, Adinda akan pergi dari rumah ini, dan Adinda akan pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan Tuan Al. Tapi Adinda juga mohon sama kakak, tolong jangan lagi kakak mengusik hidup Adinda, ayah Adinda, dan juga anak-anak Adinda. Serunya. Bagus, wanita pintar, pokoknya aku tidak mau tahu 2 hari lagi kamu sudah harus pergi dari rumah ini. Ucapnya dengan penuh kesombongan. Nasib ayahmu ada di tanganmu Adinda. Kalau kamu tetap mau ayahmu masih hidup, maka turutilah apa yang aku mau. Kalau kamu tidak mau menuruti, jangan salahkan aku kalau ayahmu celaka. Setelah merasa puas, akhirnya wanita yang selalu berambisi untuk menjadi istri seorang Alexander itu akhirnya melangkahkan kakinya keluar dari kamar Adinda. Di lain tempat seperti biasa, para asisten rumah tangga kini sedang sibuk memasak untuk mempersiapkan sarapan majikannya. Namun kali ini ada yang berbeda pada suasana hati mereka. Pasalnya setelah mendengar kabar jika Adinda mengandung, mereka benar-benar sangat terkejut dan tak percaya. Bagaimana bisa seorang Adinda yang merupakan anak gadis baik-baik bisa hamil di luar hubungan pernikahan? Tetapi apapun itu, tidak sedikit pun membuat mereka membenci Adinda. Malah sekarang mereka sangat sedih dan prihatin pada nasib Adinda, mungkin karena mereka sudah menyayangi dan menganggap Adinda seperti putrinya sendiri. Bu Nadia, bagaimana keadaan Adinda, Bu? Tanya Bu Ima. Adinda masih istirahat di kamarnya, Bu. Tuan Al melarangnya bekerja selama beberapa hari ke depan sampai kondisi Adinda membaik. Sahut Bu Nadia. Kasihan sekali anak itu. Sahut Bu Tarsih dan yang lain. Lalu bagaimana Bu dengan laki-laki yang sudah menghamili Adinda? Apa dia mau bertanggung jawab? Tanya Bu Ima. Saya juga tidak tahu, Bu. Adinda sendiri tidak mau mengatakan siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Sahut Bu Nadia sedih. Yang sabar ya, Bu. Mungkin Adinda punya alasan tersendiri mengapa anak itu memilih diam. Yang harus kita lakukan adalah menjaga anak Adinda dan juga si kembar yang ada dalam kandungannya.
Sahut Bu Ima mengingatkan. Iya Bu, terima kasih. Sahut Bu Nadia. Di sebuah kamar mewah yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan lukisan mahal di dindingnya. Seorang pria dengan bola mata biru keabu-abuan tengah bersiap ingin memastikan sesuatu yang telah menjadi keraguan hebat dalam batinnya. Ceklek. Cynthia memasuki ruang kamar. Mas Al kenapa? Sepertinya ada yang berbeda dengan Mas hari ini. Tanya Cynthia. Iya, karena aku ingin memastikan sesuatu. Sahut Al dingin. Tiba-tiba saja ada kecemasan di hati Cynthia. Apa maksud perkataan suaminya itu? Ingin memastikan sesuatu? Sesuatu apa? Apakah sesuatu tentang kehamilan Adinda? Gawat jika sampai hal itu benar, ini akan menjadi bahaya besar baginya. Mas ingin memastikan apa? Tanya Cynthia lagi. Sesuatu yang tidak mengandung kebohongan. Sahut Al singkat namun sangat menamparkan batin Cynthia. Tanpa memperdulikan keberadaan istrinya yang masih diam mematung, Al langsung saja berlalu melewati Cynthia. Al terus melangkah hingga sampai di depan pintu kamar Adinda. Tok! 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 Tanpa menunggu, pria itu pun langsung membuka pintunya tanpa permisi. Tentu saja hal itu membuat Adinda terkejut dan takut. Adinda. Panggil Al lembut. Iya Tuan. Sahutnya gugup. Duduklah di sini, seru Al dengan menepuk kasur Adinda. Adinda pun mendekat dan duduk. Rasa takut di hatinya masih menguasai, namun sebisa mungkin ia bersikap tenang. Adinda, aku mohon padamu, kali ini kamu harus menjawabnya dengan jujur. Aku tidak ingin adanya kebohongan di sini. Kejujuranmu sangat penting bagiku Adinda. Seru Al. Adinda, anak yang kamu kandung adalah anakku kan? Tanya Al langsung pada intinya. Dek. Adinda terpaku, dari mana tuannya Al bisa tahu? Adinda, kenapa kamu diam? Anak yang ada dalam kandunganmu adalah anak-anakku kan? Jawab dengan jujur Adinda. Tegas Al. Adinda tidak tahu harus bagaimana saat ini. Ingin sekali rasanya dia jujur, tapi jika dirinya jujur ia akan kehilangan ayah kandungnya, dan bukan hanya itu bisa saja kakak sepupunya itu juga menyakiti kedua anaknya yang masih belum lahir. Tidak, Adinda tidak ingin hal itu terjadi. Maaf Tuan, bukan saya bermaksud kurang ajar, tapi bagaimana bisa Tuan berkata seperti ini? Ingat Tuan Anda adalah suami dari kakak sepupu saya, dan dia saat ini sedang mengandung anak Tuan. Sahut Adinda. Al menghela nafasnya cukup panjang, mungkin sekaranglah ia mengatakan yang sebenarnya. Tapi, aku sudah tidak lagi percaya dengan itu. Karena apa? Karena hampir setiap malam aku memimpikannya perbuatan kejiku yang sudah tega memperkasterisa seorang gadis, dan gadis itu bukanlah Cynthia. Aku memang tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas, tapi aku mengenali suaranya Adinda, dan suara itu adalah suara kamu. Seru Al dan mengungkapkan unek-uneknya selama ini. Adinda, 5 bulan yang lalu pada saat kondisi rumah sedang gelap karena mati lampu, aku sudah melakukan perbuatan yang di luar kendaliku. Aku sudah menodai seorang gadis, dan aku yakin gadis itu adalah kamu kan? Serunya. Tanpa terasa Adinda meneteskan air matanya. Kenapa kamu menangis? Jadi memang benar kalau gadis yang sudah aku nodai waktu itu adalah kamu? Seru Al lagi dengan memegang kedua bahu Adinda. Adinda, kenapa kamu tidak menjawabku? Adinda, kalau sampai aku tidak bisa menemukan siapa sebenarnya gadis yang sudah aku nodai, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sampai kapanpun. Pasti dia sangat menderita karena perbuatanku. Jawablah Adinda, gadis itu adalah kamu kan? Seru Al dengan berkaca-kaca. Adinda semakin meneteskan air matanya. Ternyata selama ini bukan hanya dirinya yang merasa terluka, tuannya pun juga sama terlukanya.
Namun bagaimana lagi, mengakui hal yang sebenarnya juga tidak mungkin Adinda lakukan. Tuan Al, wanita yang Tuan nodai bukanlah saya, tapi Kak Cynthia. Sahut Adinda dengan masih meneteskan air matanya. Kamu berusaha membohongiku Adinda? Kenapa kamu tidak terkejut? Seharusnya kalau memang benar jika wanita yang aku nodai bukanlah kamu, seharusnya kamu merasa terkejut karena tuanmu sudah melakukan pemerkosaan, tapi kamu tidak terkejut sama sekali. Itu artinya memang benar kamulah wanita yang sudah aku nodai Adinda. Seru Al lagi yang sudah merasa tidak tahan dengan kebohongan ini. Dek. Seketika itu Adinda tertegun. Air mata yang semula mengalir kini terhenti seketika. Berusaha untuk mengelak, mungkin jalan satu-satunya adalah membuat pengakuan palsu. Haa. Adinda menghela nafasnya cukup panjang. Tuan, maafkan saya, mengapa saya tidak terkejut, karena saya sudah mengetahui semuanya. Ucap Adinda dengan hatinya yang berdebar. Tuan, sebenarnya kejadian di malam itu saya sudah mengetahui semuanya. Saya melihat sendiri jika di malam itu, Tuan menarik tubuh Kak Cynthia dan membawanya ke kamar Tuan. Dek. Tubuh Al yang mulanya menegang kini mendadak menjadi lemas. Jadi selama ini memang benar, jika gadis yang sudah ia nodai memanglah Cynthia. Ya Allah, ampunilah hamba karena hamba sudah berbohong. Tapi hamba terpaksa melakukannya ya Allah, hamba tidak ingin kehilangan ayah hamba. Tuan maafkan Adinda Tuan. Batin Adinda menangis.